Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah jadikan di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Sudah ramai dibicarakan sebelumnya bahwasanya ternyata Kiai Haji Imaduddin ini hanyalah plagiator. Itu bukan penelitian ilmiah. Itu hanyalah karya tulis yang menjiplak dari karya tulis orang lain. Nah, Anda bisa cari ya, pembicaraan itu sudah pernah saya bahas ya. Salah satu dari Habib yang membantah beliau itu membuat pengantar bahwasanya ternyata belum layak tulisan Kiai Imaduddin ini dianggap sebagai penelitian ilmiah karena ternyata hanya meniru apa yang ditulis oleh orang yang bernama Morod Syukri ya. Morod Syukri ya. Dan ternyata tulisan Morod Syukri itu sudah dibantah juga, sudah dibuat risalahnya yang membantah, yaitu Ar-Raddul Mufhim Al-Mubin ya. Ini di sini, di mana dari 40 halaman ini sudah merangkum apa yang dibantah dan apa bantahannya. Jadi kitab ini sudah menjelaskan apa yang disampaikan oleh Morod Syukri ya, kemudian apa bantahannya. Setelah saya perhatikan ya, di sini dari 4 poin ya, berarti hanya 4 yang disoroti dan memang hanya 4 poin yang disampaikan oleh Morod Syukri dalam rangka meragukan atau bahkan menolak ya, keabsahan nasab Ba'alawi sebagai syarif, sebagai asyraf, jadi tidak dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Itu jelas kesimpulannya Morod Syukri ya. Dari 4 argumentasi beliau itu ya, telah dibantah di sini ya. Dan saya kasih tahu satu hal bahwa dari 4 hal yang disampaikan oleh Morod Syukri itu, satu pun itu tidak ada yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Artinya, apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin itu mungkin judulnya atau tema pembahasannya sama, yaitu mempertanyakan. Tetapi Kiai Haji Imaduddin tidak memastikan batal, hanya belum terbukti secara ilmiah. Sementara Morod Syukri memastikan itu batal. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, cara berargumentasi menyajikan kitabnya itu jauh sekali berbeda. Morod Syukri ini justru tidak menyoroti tentang Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Saya ulangi. Morod Syukri tidak pernah menyoroti Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Bukan itu yang dibahas. Tetapi lebih kepada kenapa Ibnu Anibah tidak merekam bahwasannya ada asyraf dari Sadah Ba'alawi. Begitu. Kemudian ada lagi kitab ya, yang ditulis oleh penguasa Yaman pada waktu itu. Juga ternyata tidak merekam ya, ada Sadah asyraf dari suku atau dari klan Bani Alawi. Jadi pada abad itu ya, pada abad ke-6 atau abad ke-7 itu ada seorang penguasa di Yaman yang mengumpulkan nasab-nasab Hasan dan Husain, dan di situ tidak mencantumkan Sadah Ba'alawi. Nah, itu yang dijadikan hujah utama oleh Syukri Morod. Jauh dengan apa yang dijadikan hujah oleh Kiai Haji Imaduddin Husni. Jauh ya, tidak ada hubungannya. Kiai Haji Imaduddin Husni strike mempertanyakan Ubaidillah kok tidak ditulis oleh ulama sezamannya. Sementara Syukri Morod ini ya, kenapa di zaman misalnya Faqih Al-Muqaddam atau Muhammad Mirbat atau siapa itu, di mana di situ hidup ada orang ya, Ibnu Rasul kalau tidak salah ya, menulis kitab mengumpulkan nama-nama sadah atau orang-orang yang muntasid ke Rasulullah, tidak memuat apa itu Sadah Ba'alawi. Nah, itu ya, itu poin-poin argumentasinya. Poin argumentasinya Morod Syukri. Sehingga Morod Syukri itu tidak pernah membawa kitabnya Al-Ubaidili, tidak pernah menyebut kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tidak pernah menyebut kitab Ibnu Toba Al-Muntakilah atau Labiyah, tidak pernah menyebut kitab Abnaul Imam, tidak pernah menyebut Al-Jundi bahkan. Kenapa? Karena strike-nya itu tidak masalah Ubaidillah, berarti lain. Kalau seperti ini kan bukan apa namanya? Bukan plagiator ya. Memang mungkin arahnya sama atau mungkin judul besarnya sama, tapi masa setiap judul besar sama lalu kita anggap plagiator? Saya kira enggak ya. Enggak. Sekarang mari kita buktikan ya. Ini tadi sudah saya sampaikan secara garis besar ya. Dan di sini memang bantahan ini akurat ya. Artinya kalau saya nilai di sini yang menang adalah yang bantah. Syukri Morod salah fatal. Kenapa? Karena Syukri Morod itu mengatakan Ibnu Anibah tidak mengenal Sadah Ba'alawi.
Ya, karena di dalam menulis kitab tentang nasab-nasab tidak menyebut Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad, tidak menyebut Abdullah bahkan sebagai putra dari Ahmad. Artinya tidak mengenal ada Sadah Ba'alawiyah di situ karena sambungannya di situ. Itu dibantahnya telak. Kenapa? Karena Ibnu Hanibah punya kitab banyak, bukan hanya Umdah. Bahkan ada kitab yang spesifik bicara tentang nasabnya Sadah Ba'alawi. Seperti yang sudah diceritakan di konten saya sebelumnya ya. Bahwa Ibnu Hanibah itu ketika tidak menyebut Ubaidillah bukan berarti tidak mengenal Sadah Ba'alawi. Kenapa? Karena justru membuat kitab khusus. Selesai kan masalah itu kan. Dan kita tahu kekuatan hujahnya Sukri Morod itu adalah di soal Ibnu Hanibah. Ya. Kalau fakta ilmiah kan kita harus jujur. Kamu bilang Ibnu Hanibah tidak mengenal Sadah Ba'alawi. Ya, gimana buktinya tidak mengenal Sadah Ba'alawi? Orang Ibnu Hanibah itu punya kitab yang khusus mencatat nasab Sadah Ba'alawi. Ya. Nah, berarti kan terbantah ya. Apakah ketika orang ini berhasil membantah Sukri Morod berarti berhasil membantah Kiai Haji Imaduddin? Enggak, karena lain. Itu yang ingin saya pertegas ya. Sehingga dari para habib-habib itu yang membuat bantahan tidak pernah ada yang menggunakan kitab ini untuk membantah. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin bukan materi yang sudah disampaikan oleh Sukri Morod. Nah itu kesimpulannya ya. Sebetulnya kalau kita sudah paham begitu berarti kita sudah aneh kalau mengatakan itu plagiat. Loh, kalau itu memang plagiat dari Sukri Morod, ngapain Anda susun bantahan repot-repot? Ya Anda bacakan aja kitab ini. Ini sudah bantahan yang menang kepada Sukri Morod ya, Ar-Raddul Mufhim ini. Kenapa? Karena argumentasi Sukri Morod memang lemah. Masalah raja ya. Di abad ke-5 atau abad ke-6 itu raja menulis nama-nama Sadah Ashraf tapi tidak memasukkan Sadah Ba'alawi. Oleh Morod Sukri dianggap Sadah Ba'alawi tidak dikenal atau tidak ada. Dibantah di kitab ini bukan. Sadah Ba'alawi ada di kekuasaan yang berbeda. Artinya itu mungkin masalah politik. Jadi tidak pro kepada penguasa. Sehingga yang ditulis hanya yang pro saja. Yang namanya orang luar, musuh, atau mungkin sedang oposisi, atau mungkin sedang lawan. Bagaimana mungkin mau didaftarkan? Artinya bukan dianggap sebagai lawan gitu. Itu masih opini tetapi masih bisa diterima ya, silahkan. Kenapa? Karena ternyata ada ulama yang sezaman itu ya sudah menyebut Sadah Ba'alawi. Nah, sementara Kiai Haji Imaduddin itu lebih tajam di awalnya. Mempertanyakan sufrohnya, mempertanyakan istifadohnya, mempertanyakan mana ulama pada zaman Ubaidillah yang mencatat atau setidaknya 100 tahun setelahnya atau 200 tahun. Kok baru muncul 500 tahun? Itu betul-betul wacana yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Tidak pernah disampaikan oleh Sukri Morod. Gitu ya, gitu ya. Jadi kamu biar paham. Ya kalau kamu tidak percaya kepada saya, kamu anggap saya mengada-ngada ya, mengada-ngada tentang membaca kitab ini, ya silahkan ya, silahkan. Saya juga tidak memaksa. Saya hanya ingin jujur di kitab ini. Pihak Habib ini membantah dengan telak Sukri Morod. Kenapa? Karena argumentasi Sukri Morod beda dengan argumentasinya Kiai Haji Imaduddin. Jadi kesimpulannya begitu. Kalau memang misalnya kalian tidak terima dengan kesimpulan saya, tolong silahkan dibaca itu dan dibuktikan saya di mana melesetnya ya. Begitu saja ya. Semoga ada manfaatnya.